Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah pendidikan kewarganegaraan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah, karakteristik, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu sejarah pendidikan kewarganegaraan. Ada yang udah tahu belum mengenai sejarah pendidikan kewarganegaraan? Kalau belum tahu, mari simak video kita kali ini. Sejarah pendidikan kewarganegaraan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan ada 3 masa, yaitu yang pertama, masa sebelum proklamasi kemerdekaan, yang kedua, masa setelah proklamasi kemerdekaan, dan yang ketiga, masa era reformasi hingga sekarang. Pertama, masa sebelum proklamasi kemerdekaan. PKN dikenal dengan istilah Burgerkunde, yang dimaksudkan untuk rakyat jajahan oleh pemerintah Hindia Belanda agar lebih memahami hak dan kewajiban terhadap pemerintah, sehingga tidak menganggap pemerintah sebagai musuh, yaitu enemy is government, dan sehingga hanya memberikan dukungan kepada pemerintah. Yang kedua, masa setelah proklamasi kemerdekaan. Pada masa ini, yaitu dari tahun 1957 hingga sekarang, PKN telah berganti nama sebanyak 7 kali. Yang pertama, pada tahun 1957, dikenal dia dengan kewarganegaraan. Yang kedua, pada tahun 1959, dikenal dia dengan kata civics education. Jadi ini diberlakukan di SMP dan SMA. Yang ketiga, dikenal dia dengan istilah kewargaan negara. Ini pada tahun 1962. Kemudian pada tahun 1968 diganti dia menjadi PKN, yaitu Pendidikan Kewargaan Negara. Jadi semuanya huruf kapital karena merupakan awalan dari setiap kata. Pendidikan Kewargaan Negara. Yang kelima, pada tahun 1972 dikenalkan dia dengan istilah PKN, di mana sebelumnya istilah Ilmu Kewargaan Negara atau IKN sebagai pengganti civics, sedangkan PKN sebagai pengganti civics education, di mana IKN ini hanya sebagai suatu teori, sedangkan PKN sebagai implementasinya, yaitu pengamalan dari pendidikan atau sebagai program pendidikannya, sedangkan IKN ini hanya sebagai disiplin ilmunya. Yang keempat, dikenalkan dia dengan kata PKN. Dan yang keenam, pada tahun 1989 dikenal dia dengan istilah PKN. P huruf kapital, K huruf kapital, dan N-nya huruf kecil karena kepanjangannya adalah Pendidikan Kewarganegaraan, di mana N-nya itu merupakan sambungan dari kewarganegaraan. Dan yang ketujuh, yaitu ditetapkanlah dia dengan istilah PPKN pada tahun 1994, di mana kepanjangannya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga, yaitu masa perkembangan era reformasi hingga sekarang, di mana pada masa ini pendidikan PPKN atau PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, berubah berdasarkan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Misalnya, yang pertama pada kurikulum 1999. Pada tahun ini, PPKN tidak lagi hanya diajarkan dalam bentuk hafalan, tetapi telah dikerjakan melalui pengamalan, sehingga menjadi lebih terbiasa dengan pendidikan kewarganegaraan ini. Yang kedua, yaitu kurikulum berbasis kompetensi 2004, di mana pada kurikulum ini, hasil kajian pendidikan kewarganegaraan dijadikan salah satu kajian ilmu pengetahuan sosial di SDMI. Yang ketiga, yaitu berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Di sini berdasarkan dari Permendiknas, standar isi dari Permendiknas nomor 22 tahun 2006, bahwa pendidikan kewarganegaraan itu memfokuskan warga negara untuk memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Yang keempat, yaitu kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang menyempurnakan KTSP. Jadi, di sini, pada tingkat SDMI, PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan berubah menjadi PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik PPKN. Teman-teman udah tahu belum apa itu karakteristik? Iya, karakteristik adalah suatu ciri khas yang membedakan dengan yang lain. Jadi, begitu pula dengan PPKN. PPKN memiliki karakteristik yang membedakannya dengan mata pelajaran yang lain. Jadi, menurut Branson, materi PPKN itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama, civic education atau civic knowledge. Yang kedua, civic skill. Dan yang ketiga, civic disposition. Karakteristik yang pertama yaitu civic knowledge atau civic education. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik peserta didik atau warga negara yang terkait kandungan atau nilai yang harus diketahui oleh warga negara. Dan dalam pendidikan PPKN, ini berpusat pada peserta didik, di mana kemampuan akademiknya sungguh itulah yang ditekankan dalam karakteristik ini. Yang kedua, civic skill, yaitu yang menyangkut keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi. Dan ini dalam pendidikan PPKN, peserta didik harus cerdas dan harus yaitu
student center. Jadi, siswa juga yang menjadi senternya, di mana harus mampu, sebagai peserta didik atau warga negara, harus mampu berpartisipasi, yaitu menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum. Yang ketiga yaitu civic disposition, di mana dimensi ini merupakan muara dari dimensi-dimensi sebelumnya, di mana dengan melihat visi, misi, dan tujuan pembelajaran PPKN, maka dimensi ini ditandai dengan adanya penekanan pada watak, karakter, sikap, dan potensi yang bersifat efektif. Kemudian materi yang terakhir yaitu fungsi dan tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Adapun fungsi dari PPKN ini yaitu sebagai wahana pembinaan perilaku mahasiswa dan membekali mereka dengan budi pekerti, kompetensi, serta kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Adapun tujuan PPKN di perguruan tinggi yaitu 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. Yang ketiga, menyiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, membentuk sikap mahasiswa sehingga mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dimanapun berada. Namun secara garis besar, tujuan dari PPKN adalah untuk menjadikan warga negara yang cerdas, baik, serta mampu untuk mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.